Halo arek-arek Sugeng Rawu, kula Roy Hatu Sara Edilita Nurdin saka sekolah SMA Kemala Bayangkari 3 Borong. Ing video iki aku bakal jelajahi sejarah Candi Tikus dalam tempat-tempat sing dianggap sakral lan mewawancarai pengurus lan pengunjung ing kene. Jadi, ojo lali ndelok ya, Rek. Halo teman-teman, di sini saya di Candi Tikus bersama Bapak. Pak Purwanto, salah satu juru pelihara Candi Tikus. Nah, di sini saya mau mewawancara tentang Candi Tikus. Simak terus ya. Nah, Pak, saya mau bertanya, Boleh. apa latar belakang penemuan Candi Tikus di Mojokerto ini? Untuk latar belakangnya sebenarnya kalau bisa dibilang mengapa candi ini kok diberi nama Candi Tikus, ya gitu aja ya, biar enak untuk menceritakannya. Jadi sebenarnya Candi Tikus ini kalau kita lihat sekilas saja bisa dipastikan sebenarnya Candi Tikus ini adalah sebuah petirtaan atau sebuah pemandian. Tetapi dalam kenyataannya mengapa kok disebut Candi Tikus? Ya, ini ada sebuah riwayat, sebuah kejadian yang menjadi alasan mengapa sebuah petirtaan kok diberi nama Candi Tikus. Ini diawali tahun 1914 penduduk setempat ini yang memang rata-rata bermata pencak dan bertani. Pada saat itu mereka mengalami gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama tikus. Kemudian mereka mengadakan musyawarah, tercapai mufakat, diadakan pengejaran. Setiap kali pengejaran dilaksanakan itu selalu berakhir pada sebuah gundukan. Jadi tempat ini dulunya adalah sebuah gundukan tanah berbatu dekat makam. Karena dekat makam ini penduduk tidak berani melanjutkan karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kebetulan pada tahun yang bersamaan seorang bupati yang bernama Raden Adipati Aryo Promojoyo Adinegoro ini sedang berkunjung ke daerah-daerah kekuasaannya termasuk ke dusun Deno ini. Ketika beliau di sini dilapori penduduk kalau ada sebuah gundukan tanah berbatu dekat makam merupakan sarang tikus yang menyebabkan kegagalan panen para petani. Kemudian beliau menginstruksikan untuk membongkar. Kalau terjadi apa-apa beliau yang bertanggung jawab. Akhirnya karena ada yang bertanggung jawab, penduduk berani membongkar gundukan tadi. Dalam proses pembongkaran ternyata salah satu penduduk menemukan sebuah struktur, sebuah tatanan kota yang besar yang dimungkinkan bisa berupa sebuah candi ataupun temuan kuno lainnya. Dan ketika diteruskan ternyata temuan tadi menuju ke arah makam, otomatis penduduk tidak berani melanjutkan dan temuan tadi kemudian dilaporkan ke Bapak Promojoyo tadi. Secara kebetulan ternyata beliau adalah orang yang benar dengan benda-benda yang bersifat kegunaan. Karena pada masa itu masa kolonial Belanda, akhirnya beliau bekerja sama dengan Belanda dan juga dibantu warga mengadakan ekskavasi atau penampakan sampai akhirnya pada tahun 1916 itu baru nampak secara keseluruhan. Dan ketika nampak secara keseluruhan ini beliau kesulitan, Belanda juga mau diberi nama apa temuan tadi. Akhirnya diambil mudahnya, dihubungkan dengan hewan sebagai juru penunjuknya adalah hewan tikus yang dikuatkan tempat ini memang sarang tikus, makanya temuan tadi diberi nama Candi Tikus. Oh, berarti di sini tuh banyak tikusnya dulu ya? Dulu mungkin ya lebih dari ratusan ribuan bahkan bisa dibilang jutaan banyak tikus bersarang di tempat ini. Baik, Pak. Ya. Apakah Candi Brawi usianya lebih tua dari kerajaan Majapahit, Pak? Candi Tikus. Oh iya, Candi Tikus. Candi Tikus ini dibangun pada masa kerajaan Majapahit. Jadi diperkirakan dibangun pada abad 13-14. Jadi ya pada masa kerajaan Majapahit itu candi ini dibangun. Jadi untuk usianya ya sama lah untuk dengan kerajaan Majapahit. Fungsi ya, apa yang diyakini oleh para arkeolog berkaitan dengan Candi Tikus ini, Pak? Para arkeolog menyebutnya tempat ini adalah sebuah petirtaan suci, sebuah pemandian suci, bukan pemandian biasa. Ada dua dasar yang menjadi alasan mereka mengapa tempat ini diberi nama pemandian suci atau fungsinya sebagai petirtaan suci. Yang pertama, ketika mereka teliti ternyata arsitektur Candi Tikus ini merupakan replika dari Gunung Mahameru yang berada di India sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata sementara ini nggak kelihatan ya, pancurannya atau jaladwaranya itu ada dua macam bentuk, yaitu berbentuk ujung bunga padma atau bunga lotus dan kepala makara. Jadi dua benda ini juga merupakan benda yang dikeramatkan, yang disucikan oleh pemeluk agama.
Maka bisa disimpulkan dari replika tadi, kemudian tempat benda ini juga merupakan benda yang disucikan oleh pemeluk agama Hindu. Bisa ditarik kesimpulan nuansa pembangunan ini merupakan bernuansakan kesucian atau Hindu. Jadi latar belakangnya pembangunan Candi Tikus ini berlatar belakang agama Hindu. Agama Hindu ya Pak. Iya. Ciri khasnya apa Pak Candi Tikus ini Pak? Ciri khasnya tadi yang pertama memang berada di bawah permukaan tanah. Kemudian arsitekturnya adalah sebuah menara induk yang dikelilingi oleh banyak menara kecil lainnya. Ini merupakan replika Gunung Mahameru, dan yang lebih detail lagi adalah identik dengan air. Jadi merupakan sebuah petirtaan. Baik. Kondisi saat ditemukan itu apakah sudah kayak gini Pak? Ya enggak ya, jadi ini kan entah bencana alam yang berupa apa, entah gunung meletus atau bencana alam yang lain, sehingga ini tertimbun oleh tanah sampai akhirnya ketika ada wabah tikus baru diketemukan. Dan ketika diketemukan ya banyak sekali kerusakan di sana sini, bahkan menara yang paling tinggi itu pun dipasang lagi pada masa Belanda. Juga menara-menara kecil lainnya ini pada rusak, juga termasuk dinding yang sebelah selatan itu habis semua. Sekarang yang ada semuanya baru. Jadi mengikuti pola dari struktur dari dan juga ada sampelnya sebelah kanan kiri. Jadi untuk yang sebelah selatan mengikuti arsitek dari kanan dan kiri candi. Mengapa candi ini diyakini berfungsi sebagai tempat ritual air pertirtaan? Iya itu tadi. Karena yang pertama tadi seperti yang saya bilang tadi, dari arsitekturnya adalah replika Gunung Mahameru, merupakan gunung yang suci. Di situ juga diyakini merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Jadi diaplikasikan Gunung Mahameru di Candi Tikus ini. Jadi menara-menara yang ada ini kemungkinan adalah lebih diyakini merupakan tempat bersemayamnya para dewa juga. Dan tadi ada dua bentuk pancuran, yaitu kuncup bunga padma dan kepala makaran, juga benda yang disucikan, dikeramatkan oleh pemeluk agama Hindu. Pancurannya di sebelah mana Pak? Ini airnya agak tinggi jadi nggak kelihatan. Jadi kalau seandainya airnya agak surut, ini di sepanjang pelipis candi di Candi Indo ada pancuran di sana di situ. Dan di juga pinggir-pinggir. di pinggir-pinggir, dan juga di Candi itu Indo ini ada pancuran yang namanya sekitar 46 buah. Cuma yang tersisa di sini tinggal 17 buah. Yang lain berada di museum dan di kantor Indo. Apa hubungannya Candi Tikus dengan situs-situs lain di kawasan Trowulan? Apa masih ada hubungan? Iya, jadi kalau hubungannya dengan situs-situs yang ada di Trowulan hampir tidak bisa dipisahkan ya. Jadi semuanya rata-rata yang berada di sekitar Trowulan ini adalah merupakan peninggalan kerajaan Mojopahit. Salah satunya adalah Candi Tikus ini. Jadi hubungannya ya sangat erat sekali. Misalnya Candi Bajang Ratu, kemudian di Gapura Wringin Lawang atau Gapura Bajang Ratu tadi, dan juga Candi Brau dan candi-candi yang ada di sini. Ada Candi Kedaton, ada Candi Gendong. Semuanya rata-rata mayoritas terbuat dari batu merah. Kemudian hubungannya juga ada. Jadi saling berkaitan ya Pak ya. Apa pengaruh lingkungan sekitar Trowulan terhadap keberadaan candi ini Pak? Pengaruh terhadap masyarakat? Kalau pengaruhnya ya cukup, terutama untuk masalah ekonomi ya. Jadi pada saat tertentu candi ini juga banyak pengunjungnya, otomatis untuk lingkungan sekitar sini terutama yang dekat dengan candi bisa menikmati, bisa berjualan, otomatis meningkatkan pendapatan mereka. Baik Pak. Mengapa rakyat percaya bahwa air di Candi Tikus memiliki kekuatan untuk mengembalikan tikus ke alam gaib? Apa itu benar mitosnya Pak? Jadi, saya dengar-dengar dari internet. Jadi gini, sebenarnya kalau kita bilang seperti itu kita harus berada di sini dulu. Jadi pada hari-hari hampir setiap hari juga sih ada para petani dari Mojokerto sendiri, bahkan dari luar Mojokerto itu mempercayai, mungkin ada informasi dari media sosial melalui YouTube dan sebagainya, sehingga mereka mengetahui fungsi ataupun keistimewaan air sini. Jadi mereka bekalnya adalah yakin. Jadi mereka para petani utamanya, kalau mereka yakin air ini bisa digunakan sebagai tolak hama tikus, insya Allah ke depan juga seperti itu.
Ada buktinya apa? Kalau mereka di sini biasanya ada namanya ketupat sama lepet. Jadi kalau mereka berhasil kembali lagi dengan tasakuran berupa ketupat sama lepet. Jadi mereka juga masih meyakini kehebatan atau fungsi keistimewaan air Candi Tikus ini, utamanya untuk menolak hama yang hubungannya dengan magic lah. Jadi sifatnya gaib itu tadi. Jadi ada tasyakuran gitu-gitu ya Pak Iya, ya. jadi kalau mereka waktu panen sekitar sebelum atau sudahnya, bahkan untuk waktu menjelang panen, mereka ke sini membawa ketupat sama lepet. Terus ada lagi Pak, saya baca-baca di internet itu, apakah benar mengapa masyarakat pada masa itu menganggap serangan tikus sebagai tanda kemarahan Dewi Sri? Apa itu benar Pak? Ya itu kita kembalikan lagi, mereka yakin apa enggak. Jadi mungkin bisa seperti itu karena memang kalau simbol Dewi Sri itu kan hubungannya dengan padi ya. Jadi mungkin karena Dewi Sri marah, kemudian untuk sebagai pelampiasan beliau adalah mengutus untuk tikusnya merusak tanaman berupa padi. Tapi semuanya itu tergantung keyakinan masing-masing. Iya. Kalau mereka kembalikan yakin seperti itu, ya mungkin saja seperti itu. Nah Pak, Iya. kalau menurut panjenengan seberapa penting Candi Tikus ini buat kenalin sejarah ke anak muda zaman sekarang? Ya sebenarnya ini juga kembali ke masing-masing individu ya. Kita mau nggak untuk menghormati, melestarikan budaya bangsa, utamanya budaya luhur. Kalau kita merasa ada kepedulian untuk melestarikan budaya luhur, ya terutama untuk generasi muda ke depan, mereka akan dengan sendirinya mau berkunjung ke candi-candi atau budaya yang ada di Trowulan. Otomatis dengan mereka berkunjung dan juga mengetahui sedikit sejarah asal usul sebuah kerajaan, bahkan fungsi dari sebuah candi itu sendiri, mereka akan sedikit akan merasa memiliki sebagian besar budaya bangsa pada masa itu. Dan sebagai bukti, memang kalau zaman dahulu budaya kita sudah bagus dan perlu dilestarikan. Ada tidak harapan pesan panjenengan di Candi Tikus ini buat anak-anak zaman sekarang biar lebih peduli sama peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia ini? Ya utamanya memang sekarang ini kan kita bisa bicara objektif aja ya, memang berkembangnya dengan modernisasi HP dan segala macam ini, memang untuk jaga budaya seperti ini memang kadang-kadang kurang dinikmati. Jadi harapan kita ya untuk ke depan generasi muda, siapa lagi yang melestarikan budaya bangsa kalau bukan anak-anak muda sekarang. Jadi di samping kita untuk mengikuti perkembangan zaman, sedikit luangkan waktu untuk melestarikan budaya sendiri, mengenal budaya sendiri, sehingga kalau kita ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mengenal budaya kita sendiri, otomatis kita akan sedikit demi sedikit merasa sayang seperti apa sih kebesaran budaya pada masa dahulu itu. Pak, apakah air di sini dianggap suci? Iya, jadi berbekal dari arsitektur Candi Tikus ini yang merupakan tempat ini kan tempat bersemayamnya para dewa. Di situ juga makanya air yang keluar dari pancuran atau jaladwara diyakini merupakan air suci. Bagaimana konsep kesucian air dalam agama Hindu agama Hindu pada zaman dahulu tercermin melalui arsitektur Candi Tikus? Iya, seperti yang bilang tadi. Jadi karena memang yang pertama tadi replika Gunung Mameru, kemudian pancuran yang ada itu jaladwara yang ada itu berbentuk kuncup bunga padma dan juga kepala makara, maka air yang keluar di sini juga merupakan air suci seperti itu tadi. Pak, ini kan tanjirnya agak menjorok ke dalam ya. Mengapa lantai Candi Tikus dibuat lebih rendah 3-4 meter di bawah permukaan tanah? Dan bagaimana Pak dulu teknik penggaliannya yang dilakukan pada masa itu? Karena ini sebuah pemandian, kalau sekarang kan mungkin bisa kita kita buat ya sebuah pemandian walaupun di atas bisa, tapi kalau zaman dahulu kan mungkin dari teknologinya yang belum semodern sekarang, jadi otomatis kalau sebuah pemandian ya secara otomatis dibangun di bawah permukaan tanah. Kemudian untuk kedalaman memang
sekitar 3,5 meter di bawah permukaan tanah. Jadi otomatis kalau sebuah pemandian ditaruh di atas ya untuk menampung airnya juga susah, makanya untuk pembuatannya juga dibuat di 3,5 meter di bawah permukaan tanah. Ya otomatis untuk supaya air bisa mengalir dengan bagus dan ditampung dengan baik, otomatis untuk letaknya ditaruh di bawah permukaan tanah. Jadi agak ke bawah ya Pak ya. Ya untuk tambahan aja mungkin dari untuk memperpanjang durasi ya. Jadi candi tikus ini sebenarnya sketsa bentuknya adalah bujur sangkar atau persegi dengan ukuran panjang 22,5 meter dan lebarnya juga sama yaitu 22,5 meter. Sementara candi ini didominan bahan bakunya didominan oleh batu bata merah sekitar 85-90%, sementara sisanya adalah terbuat atau berasal dari batu andesit atau batu kali. Dan perlu diketahui juga, jadi candi tikus ini sementara ini kan sudah bagus, sudah rapi. Pada saat ditemukan ya ada kerusakan di sana sini, jadi ada proses pemugaran. Jadi pemugaran itu beberapa kali, diawali di proses penemuannya tahun 1914, kemudian dilanjutkan lagi pemasangan menara induk dan juga pembuangan gorong-gorong pada tahun 1922, dan dilanjutkan lagi pemugaran yang paling besar yaitu dilaksanakan pada tahun anggaran 1984-1985 sampai 1988-1989 dan dinyatakan purna pugar pada tanggal 21 September 1989. Dan pada tahun 2007 adalah ada pemugaran sedikit terutama pada sebelah timur, yaitu pemasangan atau penambahan menara sebagai mungkin bentuk aslinya seperti itu. Jadi pemugarannya itu beberapa kali, hanya satu kali aja ya Pak ya? Bukan, jadi karena memang bahkan untuk tahun 1985 itu kan cukup panjang, 84 sampai 89, itu sekitar 5 tahun malahan untuk proses pemugarannya. Berarti faktor lingkungan yang menyebabkan candi tikus tertimbun tanah hingga tidak terlihat ini berabad-abad ya Pak ya? Ya sekitar untuk mungkin ya, untuk bencananya nggak tahu tahun berapa, yang pasti pada tahun 1914 baru candi ini ditemukan. Kalau seandainya pada abad berapa sudah ada bencana atau setelah Majapahit runtuh baru ada bencana, ya sekitar mungkin terpendam antara 300 sampai 400 tahun baru kelihatan candi ini. Karena ini kan ditemukan pada tahun 1914, otomatis kalau kita hitung dari sekarang kan 100 tahun lebih. Sementara pada abad 13-14 kalau kita hitung sekarang sampai sekarang kan sekitar 700 tahun. Jadi tergantung bencananya tahun berapa, gitu aja. Apakah candi tikus ini pernah ada rusak akibat cuaca atau lingkungan? Kalau akibat cuaca atau lingkungan ini bisa kita lihat adanya mungkin di bercak-bercak pada candi, yaitu warna putih-putih atau disebut lichen. Itu pengaruh dari lingkungan dan juga cuaca. Akibatnya seperti itu. Kalau kita bersihkan secara manual susah. Jadi harus menggunakan bahan kimia untuk membersihkannya. Dan itu pun nggak secepat itu. Jadi bisa cukup lama, ada prosesnya, ada itu pun yang memperkerjakan atau yang membersihkan adalah pihak dari kantor ya, dari observasi. Jadi bisa kita tambahkan, jadi fungsinya candi tikus ini sebenarnya ada dua ya. Yang pertama mungkin bisa kita tambahkan untuk masa dahulu adalah sebagai petirtaan suci atau sebuah pemandian suci. Sementara untuk masa sekarang adalah sebagai objek wisata sejarah. Kemudian kalau kita garis bawahi dari cerita awal sampai akhir tadi, jadi orang yang berperan dalam penemuan candi tikus ini bisa disimpulkan sebenarnya adalah Bupati Mojokerto yang bernama Raden Adipati Aryo Kromojoyo Adi Negoro. Kemudian untuk mitosnya tadi, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu ada dua sebenarnya ya. Mitosnya yang pertama adalah hubungannya dengan hewan tikus dan para petani. Jadi kalau para petani dari Mojokerto dan sekitarnya, bahkan dari luar Mojokerto misalnya, itu tanamannya diserang hama tikus atau mungkin berjaga-jaga jangan sampai tanamannya itu diserang hama tikus. Mereka mempercayai kalau air dan sebagian benda
dari candi tikus ini bisa digunakan sebagai sarana untuk menolak hama tikus. Itu yang pertama. Yang kedua, candi ini kan sebuah petirtaan suci, sebuah pemandian suci yang dulunya mungkin bertaburkan bunga dan juga doa. Sebagian orang percaya kalau air candi tikus ini bisa juga digunakan sebagai sarana untuk membuat mereka awet muda dengan cara mengambil airnya untuk membasuh muka ataupun digunakan untuk mandi dibawa ke rumah. Itu masa dulu. Kalau sekarang enggak. Sama sekarang ini. Sampai sekarang. Jadi cuma sedikit untuk yang seperti itu. Cuma yang banyak adalah ada hubungannya dengan tikus tadi. Tapi sekarang di sini nggak ada tikusnya kan, Pak? Pernah sebuah kejadian ya, Dek. Jadi pada tahun berapa itu kita masih juga pelihara di sini, masih ada diperbolehkan turun dari Surabaya juga ya, rombongan dari Surabaya berapa bis ke sini. Itu ketika ada airnya seperti ini, anak-anak kan masih boleh turun, mereka main-main air di sini. Tapi secara tidak sengaja ini salah satu anak ternyata tertempel oleh seekor tikus kecil. Dan apa akibatnya? Ternyata anak ini dibawa pulang tanpa sepengetahuan guru dan teman-temannya. Ketika di rumah dia mengalami sebuah bisa dibilang gangguan jiwa ya, karena membawa hewan tadi. Dan untungnya orang tua tanggap sehingga orang tua membawa mereka ke paranormal atau spiritual, dan paranormal atau spiritual ini bertanya, apakah ada sesuatu yang dibawa anak kamu setelah keteraulan? Ketika diselidiki ternyata anak ini membawa seekor tikus kecil. Makanya kemudian saran paranormal, silahkan dikembalikan ke asalnya, utamanya ke candi tikus, dan diruat atau dengan menggunakan ritual apa yang kita laksanakan pada saat petani berhasil mengusir atau menolak hama tikus, yaitu membawa tumpeng dan ketupat sama lepet. Dan alhamdulillah setelah dikembalikan ke sini, anak ini kembali normal seperti biasa. Berarti ada tasyakuran lagi di sini. Iya, jadi anak itu kembali ke sini dengan tasyakuran berupa tumpeng dan juga disertai ketupat sama lepet. Jadi mungkin ada mungkin ketika ditanya pun ternyata anak ini secara nggak sadar ya ketika ditempel oleh seekor tikus kecil, dan katanya mereka dia sudah mencoba untuk melepaskan tapi tidak mau, tikusnya nempel sampai ke rumah sampai digosok-gosokkan ke batanya, ternyata tikusnya waktu itu masih nempel aja. Jadi pihak sini tidak tahu terus ya, pulang. Ketika pulang baru ada cerita seperti itu, dan mereka tahu-tahu mereka bawa ke sini dengan sebuah tumpeng dan juga ketupat sama lepet, dan mereka bercerita seperti itu. Anak saya seperti ini seperti yang saya bilang tadi. Baru kita tahu dan kita bisa ceritakan kepada anak-anak supaya mungkin kalau ada kata-kata yang kotor ataupun yang kurang baik nggak usah dilaksanakan di sini. Jadi begitu ya, Pak. Ya ini intermezzo aja, tambahan aja mungkin buat cerita. Terus arsitektur pertataan Majapahit yang menonjol dibandingkan pertataan kerajaan lainnya di Nusantara apa, Pak? Kalau yang menonjol arsitekturnya, kalau di Majapahit itu kan banyak ya. Di samping di Trowon kan ada banyak peninggalan, terutama di daerah Malang. Itu bisa dilihat di sana, banyak sekali candi-candi yang bagus yang terbuat dari batu andesit. Itu banyak sekali, misalnya reliefnya juga bentuknya macam-macam. Kalau yang berada di Trowon kayaknya cukup sederhana. Kalau nanti ada yang lebih bagus itu ada sebenarnya, cuman untuk saat ini belum bisa maksudnya berbentuk utuh, yaitu Candi Minak Jinggo. Di situ terbuat dari batu juga. Nah, di situ banyak sekali relief kejadian yang menggambarkan kejadian pada masa Majapahit itu di Candi Minak Jinggo. Cuman sekarang ini sebagian bendanya berada di museum. Patan-patan gitu, Pak? Iya, jadi bata-bata terputus-putus, kalau seandainya dihubungkan itu mengelambangkan sebuah peristiwa pada masa itu. Bagaimana arsitek Majapahit mengantisipasi tekanan air terhadap dinding kolam sehingga bata tidak mudah mengelupas? Untuk arsitekturnya ini hubungannya dengan bahan baku. Jadi kalau bahan bakunya kita bisa lihat sekarang, bahan bakunya dari batu bata merah, tapi ternyata sekitar 700 tahun yang lalu ternyata masih utuh. Jadi untuk proses pemilihan bahan baku, kemudian proses pembakaran dan proses pembuatan candi ini mungkin ada kode tertentu ataupun ada proses
seperti apa kita kurang tahu, tapi hasilnya yang kita lihat sekarang ini walaupun berbentuk batu bata merah, ternyata usia yang sekitar 700 tahun yang lalu ternyata masih bagus dibandingkan dengan batu bata merah yang sekarang. Itu malah kalah jauh ya. Itu mungkin dari proses bahan bakunya aja. Berarti bata-bata yang di sini tuh jenisnya beda-beda ya Pak ya? Ya kalau kita perhatikan sekarang batu batanya yang warna merah itu malah yang asli. Sementara yang warna hijau-hijau itu yang baru. Itu malah sekarang ini gampang lapuk, jadi gampang rusak. Sementara yang lama itu kalau malah yang ada di candi yang di bawah itu malah mengeras, membatu, bahkan nggak lapuk. Masih utuh. Iya. Pak, mengapa jumlah pancuran tidak simetris dan apakah ini memiliki makna ritual tertentu? Pancurannya ini sebenarnya simetris ya. Jadi cuman karena ini alasan para arkeolog mengapa nggak simetris ini karena sebuah benda tempat suci, jadi tidak boleh di tengah-tengahnya, jadi harus digeser sedikit karena tempat ini tempat suci menurut penjelasan para arkeolog. Pak, apakah di sini pernah ditemukan fragmen arca, keramik atau logam yang memberi petunjuk mengenai aktivitas ritual? Sebenarnya kita kurang tahu ya, kalau seandainya itu ditemukan pada masa Belanda kemudian disimpan para Belanda, itu mungkin kemungkinan juga ada. Tapi untuk sampai sekarang ini laporan yang kita terima untuk seperti fragmen ataupun yang lainnya ini belum ditemukan. Tapi saya nggak tahu pasti apakah itu benar atau tidak. Yang pasti karena pada masa tersebut itu Belanda juga senang dengan benda-benda yang sifatnya cagar budaya. Sampai kita ketahui kan ada namanya patung Kendedes sampai ditarik ke sana. Ya, makanya kita tidak tahu seandainya ditemukan kemudian diambil dibawa ke sana juga tidak tahu. Tapi laporan yang ada ini tidak ada. Apakah tantangan teknis terbesar dalam menjaga kelembapan agar stabil, bata tidak cepat rapuh? Kalau tantangannya ya itu tadi, karena ini kan terbuka di alam. Ya, yang pertama memang air hujan itu kan rentan dengan garam. Jadi untuk sebuah bata itu gampang rusak. Itu kemudian dari angin dan juga udara itu juga mempengaruhi dari kondisi cagar budaya. Ya kita sebagai juru pelihara kita kerjakan semampu kita. Jadi kita menggunakan manual, yaitu cukup membersihkan aja, dan mungkin untuk antisipasi supaya pengunjung tidak merusak kita harus tangkap dengan pengunjung itu sendiri. Cara membersihkannya gimana Pak? Ada dua teknik, yaitu sistem basah dan sistem kering. Kalau kita menggunakan sistem basah, kita menggunakan sapu hijau dengan menggunakan air, sementara kalau kering tidak menggunakan air. Jadi kita bersihkan, kita gosok-gosokkan sampai bersih. Tapi itu pun tidak langsung setiap hari ya, karena apa? Ini kan terbuat dari batu merah, rentan akan rusak. Kalau kita sering-sering kita bersihkan, secara tidak langsung juga kita ikut andil dalam perusakan itu sendiri. Jadi kita harus tahu kapan untuk ukuran dibersihkan dan kapan tidak dibersihkan. Jadi tidak harus begitu kotor dibersihkan, ya nanti takutnya batanya malah aus atau rusak. Itu setiap berapa bulan sekali atau Kalau untuk pembersihannya untuk teman-teman ini dijadwalkan kalau musim penghujan itu 1 minggu sekali, kalau musim kemarau itu lebih panjang lagi, bisa 2 minggu sekali. Baik Pak. Pak, ini bentuk candi kecil di tengah kolam itu mencerminkan miniatur dari bentuk candi pemujaan yang lebih besar. Iya. Yang ini. Iya, jadi seperti tadi pemujaan yang besar itu kan di Gunung Mahameru. Jadi ini merupakan gunung yang paling tinggi, sementara menara-menara yang kecil ini lainnya adalah gunung-gunung mungkin yang mengelilingi di Gunung Mahameru itu sendiri. Sementara untuk airnya mungkin adalah lautannya. Oh iya Pak ya. Apakah di sini ada bukti upacara mulukat pada zaman dulu Pak? Apa bukti? Iya. Kalau bukti saya Atau kurang bukti. tahu. Cuman untuk masa sekarang ini untuk pemeluk agama tertentu ya, misalnya dari Bali, dari mana itu yang mereka beragama Hindu, ini masih menggunakan Candi Tikus ini untuk ritual sembahyang ataupun yang sejenisnya. Bahkan tahun berapa itu pernah mereka mengadakan namanya sedekah bumi, yaitu dengan menggunakan ritual di sini dengan cara menyembelih binatang-binatang yang masih perawan, itu kerbau yang masih perawan, kambing perawan, kemudian juga ite, angsa yang masih perawan, itu disembelih di sini dan ditanam di Candi Tikus ini, karena mereka meyakini ternyata Candi Tikus ini merupakan titik tengah jarak antara Samudra Utara dan Samudra Selatan. Berarti candi ini masih sering dikunjungi mereka untuk upacara sembahyang. Ya, itu pun tidak
tiap hari ya, tapi pada masa tertentu terutama pemeluk agama Hindu masih menggunakan tempat ini untuk ritual sembahyang atau yang sejenisnya. Kita tambahkan biar untuk pengetahuan aja, ini ada 2 bilik kecil ya, berada di timur laut dan barat laut. Ini diperkirakan yang sebagian mungkin untuk yang putri dan satunya lagi adalah untuk putra. Jadi ini khususnya pemandian ini atau petirtaan suci ini digunakan untuk raja dan keluarga raja. Jadi kemungkinan untuk putra dan putri ada. Tapi kadang-kadang orang sering-sering itu menyebutnya adalah pemandian putri karena memang yang sering mandi biasanya kan putri. Tapi ini bukan. 2 bilik kecil ini dipergunakan, satu untuk putra, satu untuk putri. Jadi bisa yang putri itu bisa permaisuri atau putrinya, sementara yang putra adalah bisa rajanya dan pangerannya ataupun keluarga yang lainnya. Jadi berbeda Pak ya antara ini sama Iya. ini. Ya bedanya mungkin untuk bentuknya hampir sama kok. Kita tambahkan lagi untuk sumber air. Ini sumber air kemungkinan dipasok dari arah selatan atau tenggara sana, kemudian dikumpulkan di tengah, baru disebarkan ke semua pancuran yang ada. Karena apa? Di dalam candi itu ada rongga dengan ukuran 17 kali 54 cm itu berada di di candi induk dan baru disebarkan ke semua pancuran yang ada. Sementara kalau air sekarang ini yang Anda lihat ini adalah dari yang pertama dari bilik sebelah timur laut ini. Kalau musim hujan itu akan muncul air dengan sendirinya. Jadi ada sumber sekitar besar telunjuk jari itu keluar dari situ, menggenangi di ruangan, bahkan baru menggenangi semua ruangan. Dan karena ini musim hujan akan ditambahkan dengan air hujan. Jadi ini airnya naik itu ada penyebabnya dari hujan. Iya, yang pertama memang kalau musim hujan kan debit air di sekitar sini naik otomatis dari lantai, dan juga bilik sebelah timur ini ada sumbernya akan naik, dan juga karena musim hujan akan ditambahkan dengan air hujan. Berarti kok saat sekarang ini tidak boleh ke sini Pak ya? Yang pertama kita Keturun, nggak boleh antisipasi, pertama licin, yang kedua ini kan terbuat dari batu merah. Kalau kita injak dengan menggunakan alas kaki, otomatis bata-bata ini akan cepat rusak atau haus. Kalau nggak musim hujan, candinya ini bisa kelihatan Pak yang ini. Jadi kalau nggak musim hujan atau musim kemarau yang paling akhir, ini nanti bisa kering sampai kelihatan lantainya dan juga pancuran-pancuran yang ada. Jadi untuk musim kemarau ini lantainya kering, dan makanya itu kotoran yang ada di lantai ini kita bersihkan, kita angkat ke atas yang digunakan sebagai benda untuk para petani tadi. Baik. Terima kasih Bapak, siapa namanya? Pak Purwanto. Bapak Purwanto sudah menyisakan waktunya untuk saya dan teman saya mewawancara di candi ini. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saya mau wawancara. Boleh dikenalkan nama Bapak dulu? Oke, nama saya Ricardo ya, saya asal dari Surabaya. Apakah Bapak pertama kali berkunjung ke Candi Tikus ini? Saya sih sudah berapa kali ya, kurang lebih 4 kali deh. Tapi semuanya itu ngajak keluarga ya, supaya tahu apa namanya situs peninggalan Raja Majapahit ya. Apa yang paling berkesan selama berada di Candi Tikus ini, Pak? Candi Tikus sih saya lihat apa namanya suasananya bagus ya, maksudnya bentuk candinya bagus ya. Memang karena pentirtaan jadi memang menarik ya, dan hal yang menarik itu asri ya, sekelilingnya asri, jadi nyaman sih lama-lama di sini. Jadi Bapak di sini mendapatkan wawasan baru tentang sejarah Majapahit setelah berkunjung di sini ya, Pak ya? Oh ya, tentu ya, makin mengenal apa namanya situs peninggalan Majapahit. Baik, terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Ya, siap.